Al-Ghazali. Al-Ghazali itu kan lakop, gelar. Setiap ada lakop pasti ada nisbat. Lakop, gelar, nisbat, penyandaran daripada gelar tersebut. Contoh, Sufyan Ats-Tsauri. Ats-Tsaur itu lakop, bantai artinya. Nisbatnya apa? Penyandarannya apa? Kejadian apa? Perkara apa? Hal apa yang sehingga menjadikan Sufyan itu, Imam Sufyan dipanggil Ats-Tsaur? Nisbatnya apa? Penyandarannya apa? Oh, ternyata Al-Imam Sufyan sebelum beliau dipanggil Ats-Tsauri, beliau pernah masuk masjid mendahulukan kaki kiri sehingga terdengar suara dari langit, ya Tsaur qaddimul yumna, banteng, dahulukan kaki kananmu. Semenjak itulah beliau dipanggil Sufyan Ats-Tsauri. Nah, itu nisbatnya, itu nisbat. Abu Nawas itu lakop, gelar, namanya bukan Abu Nawas. Tapi kenapa kok lakopnya Abu Nawas? Nisbatnya kemana? Penyandarannya kemana? Oh, penyandarannya karena Abu Nawas, Abu Nawas bapaknya kerah. Nawas artinya kerah baju. Oh, si Abu Nawas ini dia kalau pakai kerah baju itu melebihi kepala, besar kerah bajunya. Makanya itu nisbatnya, sehingga lakopnya adalah Abu. Nah, Al-Imam Al-Ghazali namanya Muhammad. Tapi kenapa kok dipanggil Al-Ghazali? Nisbatnya apa? Lakop Al-Ghazali itu. Nah, ini ulama banyak, saking mulia dan agungnya beliau sampai ulama itu berbeda pendapat tentang tentang lakop Al-Ghazali. Al-Imam Al-Fayyumi dalam kitab yang Misbahul Munir, beliau berkata lakop Ghazali itu dari asal kata Ghazalah, dari asal kata Ghazalah, yakni Ghazali itu tempat kelahiran beliau. Itu menurut Imam Al-Fayyumi dalam kitab Misbahul Munir, tetapi dibantah oleh sebagian ulama. Al-Imam Ibnu As-Sam'ani, Al-Imam Ibnu As-Sam'ani mengatakan, aku telah pergi ke daerah Tusi, aku cari seluruh kampung, tidak ada kampung yang namanya Ghazalah. Nah, diperkuat lagi dengan pendapat Imam An-Nawawi. Imam Nawawi bilang Ghazalah, lakop Ghazalah kepada Imam Ghazali itu nisbatnya, ini dijelaskan dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Jadi kalau buka kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah ada di sana. Tabaqat Asy-Syafi'iyah sama Syiarul A'lam An-Nubala karangan Imam Az-Zahabi. Di situ dijelaskan Imam Nawawi, tasydid Al-Ghazali adalah daripada pekerjaan ayah, keluarga dan kakeknya beliau. Ghazal artinya tukang tenun. Ini yang paling benar. Banyak ulama beda-beda pendapat. Nah, ini ente orang kebiasaan kalau lagi ngaji begini. Ada kan udah bilang, ente orang kalau lagi ngaji itu yang khusyuk. Satu orang hadap kiri, semua hadap kiri. Itu namanya fudul, suka cari tahu, kebiasaan. Kalau mau begitu, jangan taklim sama mana, taklim sama orang lain. Orang kalau mau taklim sama mana, itu yang khusyuk. Dengarkan, jangan fudul, kebiasaan jelek. Ini lagi taklim, mau ada siapa kek? Lagi taklim, yang khusyuk. Jangan fudul, satu orang hadap kiri, semua hadap kiri, ada apa? Nah, itu fudul, suka cari tahu. Kebiasaan kan? Itu orang lagi maulid, ada satu kan, semua pada melihat begini. Fudul, suka cari tahu. Udah dulu yang khusyuk. Sampai lupa sampai mana dulu. Nah, jadi lakab Al-Ghazali adalah dari tukang tenun. Jadi itu yang paling sahihnya. Walaupun banyak pendapat para ulama ahli tarikh dalam hal tersebut. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau di masa kecilnya itu sudah banyak menuntut ilmu kepada para ulama-ulama besar, salah satunya Imamul Haramain. Itu guru besarnya beliau. Banyak, panjang kalau mau dijelaskan. Intinya beliau adalah salah satu ulama dari umat Nabi Muhammad yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Ana ceritakan ganti Al-Imam Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili, pengarang wirid Hizb Bahar Hizb Nasr, yang ngarang kitab Sirrul Jalil fi Khawasi Hasbunallah wa Ni'mal Wakil, yang ngarang kitab Mafakhirul Aliyah, itu beliau Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili pernah bermimpi. Dalam mimpinya beliau melihat ada Rasulullah dan ada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bilang ke Rasulullah, wahai Muhammad, engkau pernah berkata ulama ummati kal anbiya Bani Israel. Ulama
dari umatku itu sama seperti nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Aku ini nabi dari kalangan Bani Israel. Aku mau lihat umat seperti apa sih, ulama dari umatmu itu seperti apa. Kok bisa engkau samakan keilmuannya dengan kami, nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Di situ Rasulullah panggil Imam Ghazali. Yang dipanggil Imam Ghazali. Dipanggil Imam Ghazali. Nabi Musa tanya, ini dia? Iya dia. Nabi Musa bilang, "Man ismak, siapa kau punya nama?" Imam Ghazali jawab, "Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali." Kata Nabi Musa, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, ini yang kamu bilang pinter. Saya tanya ke dia siapa namanya, tapi dia jawab dengan jawaban yang panjang. Dia bawa nama bapaknya, nama kakeknya, nama datuknya, dia bawa nama gelarnya. Harusnya kalau dia pintar, ketika aku bertanya siapa namamu, cukup dia jawab Muhammad. Kalau dia pintar, masuk akal juga." Imam Ghazali berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku menjawab." Dijawab sama Imam Ghazali, "Wahai Nabi Musa, bukankah dalam Al-Quran dijelaskan Allah pernah bertanya kepadamu apa yang ada di tanganmu? Pertanyaan Allah, wahai Musa, apa yang kau pegang, apa yang ada di tanganmu? Engkau jawab, ya Allah, ini tongkat. Tongkat ini aku gunakan untuk menggembala kambing, untuk bersandar, untuk ini. Seharusnya ketika Allah bertanya apa yang ada di tanganmu, cukup kau jawab tongkat. Tidak usah kau jawab tongkat ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini." Kata Nabi Musa, "Aku jawab dengan jawaban yang panjang agar aku punya waktu yang lama berbicara dengan Allah." Apa kata Imam Ghazali? "Aku juga menjawab dengan jawaban yang panjang agar aku punya waktu lama berbicara dengan engkau yang pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jadi beliau salah satu ulama umat Islam yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad langsung di hadapan Rasulullah. Walaupun mimpi tidak bisa dijadikan dalil, tetapi bisa dipakai dalam fadhailul amal, bisa dipakai targhib, bisa dipakai tarhib, kecuali tidak bisa dalam syar'ul hukmiyah, hadis dhaif atau mimpi para orang soleh tidak bisa dipakai dalam ahkamus syar'iyyah atau aqaidud diniyah, hukum-hukum syariat atau tentang masalah akidah agama. Tidak boleh pakai hadis dhaif dan tidak boleh lewat mimpi. Selain daripada itu targhib, tarhib, fadhailul amal itu boleh. Paham? Ada itu Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Yakni beliau seorang ulama besar di zamannya. Nah, kitab Ihya Ulumuddin, ya, Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, beliau berkata seperti ini. Hampir-hampir Ihya Ulumuddin itu seperti Al-Quran. Ingat, hampir-hampir, jangan itu orang salah paham lagi. Nanti Habib Bahar bilang kitab Ihya Ulumuddin itu sama kayak Quran. Itu jangan salah paham. Hampir, yakni kadang-kadang, hampir saja kitab Ihya itu seperti Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya karena begitu banyak orang yang membaca kitab Ihya, sampai-sampai hampir sama seperti banyaknya orang yang membaca Quran. Bahkan ada lagi yang mengatakan, satu ulama, dia bilang, andaikan Allah tidak menurunkan Al-Quran, cukup kitab Ihya bisa menjadi pedoman bagi umat Islam. Andaikan Allah tidak turunkan Al-Quran, berarti ini kitab Ihya, kitab yang sangat agung, kitab yang begitu mulia. Makanya ketika dulu ada namanya Imam Ali Ibn Zab'an, lupa, yakni dia itu di Afrika sana. Dia tidak suka dengan kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Ketika dia tidak suka dengan kitab Ihya, dia bahkan menyuruh murid-muridnya untuk mengumpulkan kitab Ihya untuk membakar kitab Ihya Ulumuddin. Besok dia udah menyuruh, malamnya dia mimpi ketemu Rasulullah. Di situ ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Imam Ghazali. Imam Ghazali bilang, "Ya Rasulullah, dia telah menuduhku masalah kitab ini." Yang ini bilang, "Ya tidak ya Rasulullah, dialah yang telah ini. Kalau memang aku salah, aku akan bertobat kepada Allah SWT. Tapi kalau aku benar, aku minta hakku atas dia." Diambil kitab Ihya-nya, dikasih ke Rasulullah, dibuka oleh Rasulullah. Ini kitab yang bagus, dikasih ke Sayyidina Abu Bakar. Ini kitab yang bagus, dikasih ke Sayyidina Umar. Ini kitab yang bagus. Akhirnya dia dicambuk oleh Nabi Muhammad SAW sebagai hukuman. Dicambuk, baru 5 kali cambukan, Sayyidina Abu Bakar sudah berkata, "Ya Rasulullah, cukup, maafkan dia, tidak usah dicambuk." Mungkin dia tidak tahu atau mungkin dia tidak paham. Ketika ini dia bangun, bekas cambukan Nabi Muhammad masih ada di belakang. Bahkan rasa sakit dari cambukan itu masih ada.
Ketika itu langsung dia bertobat kepada Allah, dia minta syafaat kepada Rasulullah. Besoknya dia mimpi lagi ketemu Rasulullah, diusap oleh Rasulullah, dia bangun hilang bekas cambukan. Akhirnya apa? Akhirnya dia perintahkan seluruh murid-muridnya untuk apa? Untuk menulis kitab Ihya makhtut dengan tangan. Itu ditulis pakai apa? Ditulis dengan tinta emas. Akhirnya beliaulah yang menyebarkan kitab Ihya Ulumuddin di seluruh daerah Afrika. Ini Ihya Ulumuddin, kitab yang begitu agung. Sampai salah Abu Bakar Abdul Idrus, beliau berkata, barang siapa di zaman beliau, barang padahal di zaman beliau itu kan nggak ada percetakan, nggak ada apa, makanya banyak kitab Ihya tersebar di zaman beliau. Beliau bilang, barang siapa yang menulis kitab Ihya dengan tangannya, menulis kitab Ihya dengan tangannya menjadi 40 jilid, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di zaman beliau kitab Ihya banyak tersebar. Kenapa? Karena banyak yang mencatat dengan tangan. Karena waktu itu tidak ada, nggak seperti sekarang. Dan masih banyak lagi keutamaan, kemuliaan kitab Ihya Ulumuddin. Banyak orang-orang ngomong Ihya Ulumuddin seperti Ibnu Taimiyah, kitab Ihya Ulumuddin itu banyak hadis-hadis dhaif. Anda perlu tahu, Al-Imam Ghazali tidak sembarangan ketika meletakkan hadis di dalam kitab Ihya. Itu beliau buka-buka kitab hadis, beliau cium dulu. Dalam manakibnya beliau cium. Kalau itu hadis wangi, beliau taruh. Kalau beliau cium, kertasnya itu wangi, beliau letakkan, tuangkan dalam kitab Ihya. Imam Ghazali. Jadi setiap mau meletakkan hadis dalam kitab Ihya itu dicium dulu. Oh wangi nih, beliau taruh. Wangi, beliau taruh. Enggak wangi, beliau nggak taruh. Itu karamah daripada Imam Ghazali, yang dimana kita orang para habaib ya berpegang teguhnya fir ragaib, dalam ilmu tasawuf berpegang teguh kepada kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Karena kitab Ihya Ulumuddin itu dikatakan di situ semuanya ada, syariatnya ada, hakikatnya ada, tarikatnya ada, semua ada di situ. Nggak ada yang nggak ada. Mau apa? Syariat ada di situ, masalah hukum-hukum, masalah hakikat ada, tasawuf ada, semuanya ada dalam kitab. Jadi mau hadisnya, semuanya ada dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Ini termasuk kitab salaf yang selalu biasa kita orang baca. Makanya akan dikatakan, man arada taqadduma fa alaihi bi kutubil mutaqaddimin, fa man arada ta'akhkhara fa alaihi bi kutubil mutaakhirin. Barang siapa yang ingin maju, barang siapa yang ingin terdepan dalam urusan agama, ilmu, apapun itu, maka hendaklah dia berpegang teguh kepada kitab-kitab terdahulu. Man arada ta'akhkhara falaihi bi kutubil mutaakhirin. Kalau ente pengen terbelakang mental, terbelakang dalam hal agama, dalam hal ilmu, yang dipakai kitab-kitab sekarang ini. Sebab kenapa? Beda, kata Habib Zain bin Smith. Beda. Ulama zaman dulu sama zaman sekarang itu beda. Zaman dulu, contoh Al-Imam Ibnu Ruslan yang Arab Zubat, beliau menyelesaikan kitab Zubatnya itu di laut, di kapal. Setelah selesai itu beliau buang kitabnya di laut. Para orang nanya, ya Imam, kamu bertahun-tahun bikin ini Zubat, kitab Zubat, Nazom Zubat, bertahun-tahun, kok udah selesai kamu buang ke laut? Beliau jawab pakai Al-Quran, kullu syai'in khaliq illa wajhah. Segala sesuatu akan hancur kecuali Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau aku bikin ini kitab niatku karena Allah, maka tidak akan hancur walaupun aku buang ke laut. Tapi kalau aku bikin ini kitab dengan niat dan tujuan agar aku dipuji orang, maka kitab ini pasti hancur. Akhirnya kitab tersebut nggak hancur walaupun di laut, nggak hancur sampai ke tepi laut, diambil nelayan sampai tersebar ke seluruh dunia. Padahal di zaman itu tidak ada seperti sekarang, handphone canggih apa semua. Tapi kenapa kitab-kitab terdahulu selalu bertahan bahkan tersebar ke seluruh dunia? Itu karena keikhlasan si musannif, pengarang daripada kitab tersebut. Kitab-kitab sekarang enggak, profesor, doktor, ini pengarang profesor, doktor, ini pengarang profesor, doktor, S1, S2, S3, S4, S5, SH, LC, MC, BC, apa segala macam. Ulama-ulama zaman dulu nggak ada. Paling setelah kemari beliau udah meninggal, murid-muridnya meletakkan muallif al-imam. Beliau nggak ada pakai itu. Nggak. Al-faqir ilallah, orang yang hina, yang miskin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu'nya beliau dan keikhlasan ulama zaman dulu nggak sama dengan tawadhu' dan keikhlasan ulama zaman sekarang.
Bahkan sering kan anda bahas, ada orang pakai pakaian suhro. Tahu suhro? Suhro itu pakai pakaian untuk cari tenar. Jangan ente pikir pakaian suhro itu jangan dipikir hanya pakaian yang bagus, jubah, kelap-kelip. Enggak, ada juga pakaian suhro yang bolong-bolong, tapi dia niat pakai pakaian itu untuk mencari ketenaran. Pakai pakaian bolong-bolong dengan niat magosid, tujuannya apa? Niatnya apa? Agar orang bilang, oh dia ini waro, oh dia ini sufi. Ada yang begitu. Jadi pakaian suhro itu tidak harus pakaian mewah. Enggak, ada juga pakaian suhro yang sobek-sobek, tapi tujuannya agar dibilang waro. Jadi tidak akan perasaan. Rasulullah bilang khairul qurun qarni tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina. Al-Imam Sunan Haji, pengarang kitab Jurumiyah. Siapa yang tidak kenal kitab Jurumiyah? Apalagi kita di Indonesia, semua orang yang mondok pasti belajar kitab Jurumiyah. Itu dia tahu kata Jurumiyah dari kata apa? Jurmiyah. Al-Imam Sunan Haji bawa kitabnya, bawa ke sungai, udah selesai. Jurmiyah, mengalir di air, mengalirlah. Jur, jaraya jeri, mengalirlah. Maksudnya mengalirlah di air. Beliau buang tuh kitab di air. Kata muridnya, ya Imam, kenapa? Kalau anak bikin ini kitab karena Allah, nggak bakal hancur, nggak bakal binasa. Tapi kalau anak bikin ini kitab hanya karena pengen pujian-pujian dari orang, ya maka kita tidak akan hancur, akan binasa. Makanya kita selalu berpegang teguh kepada kitab-kitab ulama-ulama as-salafun saleh. Adapun ada kitab-kitab sekarang yang dikarang oleh ulama mutaakhirin, ada, tetapi tetap mereka berpatokannya kepada kitab-kitab salah. Nggak ada masalah. Kitab-kitab sekarang tetapi berpatokan, marojiknya mereka tetap adalah kitab-kitab para as-salafun saleh. Itu kalau ingin maju, ingin terdepan dalam segala urusan. Sebab tidak sama keikhlasan, ketawaduan, niat, apa dan semua ulama terdahulu dan kita orang-orang zaman sekarang.